Nah, di video kali ini kita akan belajar latihan-latihan soal mengenai penyajian himpunan. Perhatikan nomor 1. Sebutkan 3 cara penyajian himpunan. 3 cara penyajian himpunan ada 3 ya di video materinya yang tadi. Di video materi sebelumnya ada 3. Yang pertama adalah dengan menyebut anggota-anggotanya. Dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Anggotanya. Kemudian yang kedua adalah dengan menuliskan sifat. Dengan menuliskan sifat. Menuliskan sifat dengan kata-kata ya. Jadi misal himpunan bilangan asli kurang dari 8, seperti itu. Menuliskan sifat. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan. Pembentuk himpunan. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya, misal A sama dengan kurung awal buka 1, 2, 3, 4, 5, terus kurung tutup. Dengan menuliskan sifat, misal dengan bilangan asli kurang dari 8, contohnya seperti dengan notasi pembentuk himpunan itu dengan yang pakai X kecil itu. Di video sebelumnya sudah dibahas. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2. Tuliskan atau sajikan himpunan-himpunan berikut dengan cara menyebutkan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Nah, perhatikan X itu kan X-nya ini bacanya A, itu himpunannya adalah X kecil. X kecil itu menyatakan anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya ini adalah kurang dari sama dengan 9. Nah, kalau ada garisnya seret seperti ini, itu tuh berarti 9-nya masuk ya, kan kurang dari atau sama dengan. Nah, kita perhatikan X-nya bilangan asli. Nah, kalau kita masih ingat bilangan asli itu mulainya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah mulainya dari angka 0. Kalau bilangan bulat itu negatif bisa. Nah, berarti apa jawabannya? Jadi, kalau mau dituliskan dengan menyebutkan anggota-anggotanya, A, pakai kurung awal buka ya, ini simbol penulisan himpunan dalam matematika. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak ikut ya, kan mentok 9. Karena di sini kurang dari 9, kurang dari atau sama dengan 9. Kalau misal di sini nggak ada sama dengannya itu garis bawahnya ini berarti cuma sampai 8. Seperti itu ya. Kemudian nomor 3, X. Nah, X-nya ini di antara 3 dan 12. X-nya bilangan genap di antara 3 dan 12. Karena ini nggak ada sama dengannya, berarti 12-nya ini nggak ikut. Jadi isinya apa aja? Bilangan genap yang di antara 3 dan 12, berarti kan mulainya dari 4, ya kan? Kemudian bilangan genap 6, terus 8, terus 10. Nah, cuman seperti ini. Kurung awal tutup. Bisa ya. 12 gak ikut karena di sini gak ada sama dengannya. Kalau ini ada garisnya seret kayak ini, 12-nya ikut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Seperti ini. X di antara, nah ini kalau ada garisnya ini berarti min 3-nya ikut ya. Min 3-nya ikut. Jadi C itu isinya apa? Perhatikan. Ini kurung awal. Min 3-nya ikut karena ini ada garisnya sama dengan X-nya bilangan ganjil. Jadi isinya di sini itu bilangan ganjil. Jadi isinya
di himpunan C itu bilangan ganjil. Karena ini ada sama dengannya, negatif 3-nya ikut ya, bilangan ganjil. Negatif 3, kemudian negatif 1, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 5. Seperti itu ya, bilangan ganjil. Kemudian kalau yang D ini sekalian, ini bilangannya bulat ya, bilangan bulat itu berarti ganjil genap. Oh ya, 0 itu termasuk bilangan genapnya, 0. Sekarang bilangan bulat diantara negatif 2. Nah ini negatif 2-nya ikut, tapi 4-nya ini nggak ikut karena ini nggak ada tandanya sama dengan, ya kan? Kalau ini ada tandanya sama dengan, ini nggak ada. Berarti isinya adalah apa? Perhatikan. Jadi isinya negatif 2. Negatif 2-nya ikut karena ini ada tandanya sama dengan. Karena bilangan bulat, yaudah berarti negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, baru 3. Seperti ini. Jadi karena bilangan bulat, ini bilangan ganjil. Negatif 2 ikut, negatif 1 ikut, 0, 1, 2, 3. 4-nya nggak ikut karena ini nggak ada sama dengannya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah, tuliskan atau sajikan himpunan-himpunan berikut dengan menyatakannya dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini agak susah dikit. Sebenarnya ini nanti bisa banyak jawabannya. Bisa banyak jawaban. Jadi misal nih contoh pertama. A itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Ini kan berarti bilangannya bilangan asli. Ya kan? Bilangan asli, ya kan? Jadi kalau mau ditulis pembentuk himpunan itu bisa contohnya seperti ini. Ini jawabannya bisa banyak ya. Kalau notasi pembentuk ini. Jadi X kecil, garisnya ini artinya sedemikian sehingga. Nah, X-nya ini kan kurang dari 8, ya kan? X-nya kurang dari 8. Terus kemudian X bilangan asli. Ini, nah, ini simbol anggota dari, nah ini tinggal tambahi bilangan asli. Selain ini juga bisa. Misal contohnya salah satunya ini. Contoh lain, kalau kalian mau nulis bilangannya terletak di antara 1 sampai 7 juga boleh-boleh aja. Jadi X kemudian sedemikian sehingga. Nah, ini kan satunya ikut di 1. Nah, jadi jawabannya itu bisa banyak ya. Nah, ini 7. Terus kemudian kalian tulis X bilangan asli boleh, kalau bilangan bulat juga boleh karena ini sudah dibatasi dari 1 sampai 7, tapi 1 dan 7-nya ikut juga boleh. Bilangan asli atau bulat juga boleh, bebas ya, bulat gitu lah. Ini kan udah asli. Sama aja ya. Dan masih banyak lagi. Jadi jawabannya itu bisa bermacam-macam. Kalian pilih salah satu aja. Bisa juga contoh lainnya kalian tulisnya begini. Jadi X sedemikian hingga. Terus ini karena kalian nggak mau pakai sama dengan, kalian mulainya dari 0 tapi gini juga boleh-boleh aja. Nah ini, terus kalian tulis X bilangan cacah itu juga boleh, bilangan asli itu juga boleh, bilangan bulat terserah, bebas. Bilangan bulat gitu aja lah, bebas ya. Jadi jawabannya itu bisa bermacam-macam. Tapi yang penting nanti kalau kalian membaca ini hasilnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau masih bingung nanti bisa DM. Sekarang nomor 7, kita hapus dulu. Nomor 7 dan 8. Nah ini sama aja nih. Nah kalau ini kita lihat, ini negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4. Berarti ini mesti bilangannya bilangan genap ya. Jadi jangan bilangan asli, nanti bisa ada ganjilnya. Ini kan ada genap.
Kalian tulis B sama dengan seperti ini. Kemudian urutannya X kecil sedemikian sehingga. Nah, ini mulainya dari berapa? Mulainya kan dari min 4. Ya udah, kalau biar gampangnya sih tulis aja negatif 4 tapi dia ikut, berarti pakai gini. Jadi di antara ini X ininya itu berarti menandakan min 4-nya ikut. Terus kemudian X-nya itu di antara negatif 4 dan 4. Maksudnya ini karena ini sama dengan berarti minimal min 4, negatif maksimal 4. Ini juga boleh. Kemudian ditambahi koma. Aturannya X bilangan bulat. Boleh-boleh aja kayak gini. Bukan bilangan bulat ya, bilangan genap. Bilangan genap. Hapus dulu. X bilangan genap. Nah, seperti ini. Atau yang lainnya, misal X demikian hingga. Kalian nggak pengen pakai sama dengan juga boleh. Darinya berarti kalau nggak pengen sama dengan berarti mulainya dari negatif 5 ya. X 5. Terus kemudian X-nya tetap bilangan genap. Ini artinya yang kayak ini tuh, itu artinya anggota dari. Kalian nggak pakai ini juga boleh. Mau ini ditulis atau enggak juga nggak apa-apa, bebas. Oke, 48. Nah, ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan gabungan dari bilangan genap ganjil. Berarti nanti bilangannya bilangan bulat ya. Tulis berarti biar gampang. X sedemikian sehingga, ini bacanya sedemikian sehingga, berarti mulainya dari negatif 2, gini juga boleh. Nah, ini X, kemudian gini sampai terakhirnya 4, X bilangan bulat. Bilangan bulat. Seperti itu. Atau lain lagi, nulisnya nggak pengen pakai sama dengan, berarti mulainya dari negatif 3, terus kemudian X, kemudian nggak pengen pakai sama dengan, atau pengen pakai sama dengan lagi ya boleh, 4 itu ya boleh. Jadi ini 4-nya tetap ikut, tapi ini negatif 3-nya nggak ikut, ini juga boleh. Jadi bisa macam-macam jawabannya, memang gitu. Kalau mau dijadiin pembentuk himpunan notasi. Atau bisa juga X demikian, mulainya dari min 3 X, tapi nggak pengen pakai sama dengan semua, dari 5 gitu. X-nya yang penting bilangan bulat. Bilangan bulat. Pilih salah satu aja ya jawabannya. Ini boleh, tengah boleh, yang bawah boleh. Kemudian nomor berikutnya, kita hapus dulu. Soal pilihan ganda. Penulisan himpunan berikut yang benar adalah, nah, kalau penulisan himpunan, anggota-anggota himpunan itu huruf-huruf yang sama itu cuma cukup ditulis sekali aja. Di pertemuan kemarin sudah dijelaskan ya. Untuk misal yang P ini ada A-nya nih. Ini juga ada A-nya. Nah, ini nggak boleh kayak gini kalau dalam penulisan himpunan. Harusnya anggotanya itu cuma ditulis sekali aja. Ini kayak ini ada N-nya, ini juga ada N-nya. Itu kurang nggak bener. Dalam penulisan himpunan harus satu aja yang ditulis. Kalau ada yang kembar ini ditulisnya satu. Misal pentas seni ini juga ada S sama S nih. E sama E ini juga. Ini nggak boleh. Yang ini demi waktu. Nah, ini nggak ada yang sama kan? Berarti ini jawabannya. Kalau yang S ini bila diri ini I-nya ditulis 2 kali. Berarti bukan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 10. Hapus dulu. Nomor 10 sampai 11 kalian. P, bilangan prima positif kurang dari 18. Nah, bilangan prima, masih ingat nggak bilangan prima itu apa?
bilangan yang faktornya cuma ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dan angka 1 itu bukan bilangan prima ya, karena angka 1 itu faktornya cuma 1. Kita sebutkan dulu anggota-anggotanya. Bilangan prima positif kurang dari 18, bilangan prima itu mulainya dari angka 2. 1 bukan bilangan prima. Ingat-ingat ya. Karena 1 faktornya cuma 1 aja. Kemudian 3, kemudian 5, 4 kan bisa dibagi 2. Kemudian 7, kemudian 11, 2 ke 4. Kemudian 13 itu juga nggak bisa dibagi apa-apa. Kemudian 17. Ya sudah. Nah, sekarang pernyataan berikut yang benar. Nah, 2 ini, nah ini ada gini. Itu kan artinya bukan anggota P. Ini yang ada yang gini. Yang gini itu artinya bukan anggota. Sedangkan yang simbol gini itu artinya anggota dari. Nah, berarti kan 2 bukan anggota P, padahal kan 2 kan di sini. Berarti kan anggota P. Berarti ini berarti bukan jawabannya ini. Yang ini 5 adalah anggota P. Nah, ini benar nih. 5 adalah anggota P. Nah, ya kan? 5 kan di sini. Jadi jawabannya yang B. 17 bukan anggota P. Nah, ini 17 kan masuk harusnya. Harusnya ini salah. 23 anggota P, padahal di sini enggak nyampe 23. Berarti ini juga bukan. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 11. 8, 10, 12, 14, 16. Jika penulisan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, penulisan yang benar adalah yang mana ini? Kita hapus dulu aja. Nomor 11. Nah, kalau yang A ini 6 sampai 18. Nah, ini bilangan genap. Berarti ini mulainya dari apa? Ini kalau disebutin anggotanya, yang A ini berarti 6-nya nggak ikut ya. Jadi mulai dari 8, 10, 12, 14, 16. Lah, langsung ketemu malahan. Jawabannya yang A, sama. Ini yang benar. Kemudian yang B, kita analisis. Nah, ini yang B. Yang B bukan ya. Karena ini kan batasnya cuma 8. Ini padahal cuma kurang dari 18. Bilangan genap itu kan jadi bisa mulai dari 0 lah. Ini banyak banget ini bilangan genap. Bisa dari negatif 6, bisa dari negatif 4. Itu. Kalau ini jawabannya bisa banyak banget. Jadi negatif 4, terus negatif 2, terus 0, terus 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Sampai 16. Nah kan bukan. Karena bilangan genap itu negatif juga masuk bilangan genap. Kemudian yang ini, C ini. Q ini ada batasnya 6, udah bener nih. 6. Tapi ini nyampainya 20. Iya kan? Jadi kalau ditulis yang C ini, itu kan berarti mulainya dari 8, bener 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah kan udah melenceng nih, udah sampai 16 sampai 20. Jadi bukan. Kemudian yang D, terus bawah sini ya. Ini juga sama, kurang dari 20, berarti bisa mulainya dari negatif apapun, bisa negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah ini bukannya. Mentoknya cuma 18, 20 kan. Ini enggak pakai sama dengan. Jawabannya berarti yang A. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 12. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah tak tulis catatan yang untuk huruf yang sama dalam penulisan anggota himpunan, cukup ditulis sekali aja. Yang pertama, ini A, huruf penyusun kata merangkai. Kata merangkai itu isinya apa? Ada M, ya kan? M. Kemudian ada E. Kemudian ada R.
kemudian ada A, kemudian ada N, kemudian ada G. Nah, A-nya ditulis sekali aja. Kemudian mengarang, ada K, kemudian baru ada I. Yang B huruf vokal. Huruf vokal itu dalam bahasa Indonesia berarti A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Nah, perhatikan pernyataannya benar. A kecil ini anggota himpunan dari A. Benar enggak ini? Nah, A-nya kan ada, ya kan? Benar ini. Tapi A kecil ini bukan anggota B. Nah, salah. Padahal A-nya di sini juga anggota dari B. Berarti ini yang salah. Jadi bukan ini jawabannya. Kemudian yang B, E anggota dari A. Benar enggak? Benar. Ini ada E-nya nih. E-nya masuk. Ini maksudnya E anggota himpunan dari A. Maksudnya E-nya itu masuk anggota A gitu loh. E, tapi E bukan anggota B. Nah, padahal E-nya juga masuk di B. Berarti ini yang bikin salah ini. Ini salah. Kemudian yang C, I bukan anggota dari A. I bukan anggota dari A. Padahal I-nya kan di sini. Nah, iya kan? I anggota B, bener nih. Ini ada I-nya, tapi ini A-nya juga ada I-nya. Berarti ini yang bikin salah. Salah. Kemudian yang D, U bukan anggota dari A. Nah, kan di sini nggak ada U-nya, bener kan? Sedangkan yang U adalah anggota B, ini ada U-nya. Berarti bener. Jadi jawabannya yang D. Oke, cukup sekian pembahasan latihan soal mengenai penyajian himpunan. Semoga paham. Kalau masih bingung, bisa WA. Oke, dadah.